Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwani wa fadhillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari membaca ayat-ayat seputar keutamaan ilmu. Sebagai motivasi kepada kita semuanya agar senantiasa istimrar terus menerus dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kita akan baca pada malam hari ini adalah ayat atau dua ayat di surah Al-Mulk. Dua ayat pertama dari surah Al-Mulk. Ya. Sekira sudah sebagian mungkin sudah dihafal ya. Pada firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ini dua ayat penjelasan dari sebagian dari keutamaan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi di awal ayat, dan surah Al-Mulk dimaklumi ya dari surah Makkiyah, dari surah-surah mufassal yang ringkas ayat-ayatnya tapi kandungannya sangatlah banyak, sangat luas, dan hendaknya di dalam ya dari surah-surah mufassal ini karena dia merupakan surah-surah yang awal-awal turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi di juz 9 itu banyak surah Makkiyah dari surah-surah yang turun pada periode Mekah. Nah, dikatakan tadi di awal ayat, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya ada kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah mencipta, alladzi khalaqal mauta, yang telah mencipta kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gunanya adalah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ya. Baik. Kita uraikan sedikit dari mana ayat. Tabarak artinya maha berkah. Keberkahan itu ketika melimpah kebaikan, ya, yang sangat banyak kebaikannya, yang terus menerus, ya, kebaikan tersebut ada padanya, menetap, ya,
melingkup. Nah, jadi dari mana-mana tabarak, ya, yang banyak kebaikannya, kemudian dia melimpah, ya, terus menerus dan menetap. Ya. Baik. Maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang di tangannya ada al-mulk. Ya. Nah, padanya ada penetapan dari sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-mulk itu kekuasaan. Karena di tangan Allah itu terdapat kekuasaan. Dialah yang meninggikan seorang, ya, dan merendahkannya, nah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, atas segala sesuatu. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah mencipta, ya, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, di sini kata para ulama, kenapa didahulukan kematian baru kehidupan? Ya. Duluan mana orang dalam kehidupan ini kan? Duluan dia mati atau duluan dia hidup? Hah? Hidup baru mati kan? Ya, tapi kenapa di ayat dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Ya. Dialah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Ya. Kalau pemahaman kebanyakan orang seperti yang dikatakan tadi, hidup dulu baru apa? Baru mati. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, manusia itu dulunya dia mati, ya, baru dia apa? Hidup. Ya. Kita kan di dunia ini kan tidak ada dulu. Kemudian Allah hidupkan kita. Ya. Ayat yang sering kita baca mungkin di surah Al-Insan di subuh hari, di hari Jumat, ya. Nah, dikatakan di situ hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Tidakkah datang kepada manusia sesuatu dari masa yang dulunya dia belum pernah disebut-sebut. Ya. Nanti akan ada manusia. Ya. Jadi dulunya dia mati. Ya. Kemudian Allah hidupkan dia. Allah hidupkan. Dan seorang, ya, di kehidupan dunia ini, ya, dia pasti akan mati. Ya. Dia pasti akan mati. Nah, kemudian juga diantara dari hikmah kenapa didahulukan kematian baru kehidupan, ya, ini menunjukkan kepada kita, kepada para ulama, dari sifat seorang yang memiliki pikiran yang panjang. Ya, itulah yang dikatakan dalam hadis ulaikal aqyas. Ya. Mereka itulah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ya. Jadi kalau melihat orang yang cerdas, itu Nabi terangkan dalam hadisnya. Diterangkan dalam hadis Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ada salah seorang dari sahabat Al-Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bertanya, siapakah orang yang cerdas? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terangkan dua sifat dari sifat orang yang cerdas itu dalam kehidupan ini, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada.
itu orang yang paling baik ya, atau yang paling banyak mengingat kematian. Ya, ini sifat yang pertama dari orang yang cerdas. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Itu orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan yang akan datang, ya, negeri akhirat. Nah, jadi diingatkan akan apa? Kematian dahulu. Ya. Dan ada persiapan untuk kehidupan di masa yang akan datang, itu negeri akhirat. Ya. Itu diantara hikmah juga ya. Kenapa didahulukan kematian baru kehidupan? Ya. Kemudian juga diantara hikmah yang lain lagi diterangkan oleh para ulama. Kenapa didahulukan kematian baru kehidupan? Ya, seorang itu dalam kehidupannya dijalani alam, ya, yang dia berada di dalamnya, itu waktu kematiannya lebih banyak daripada waktu hidupnya. Nah, ini kalau ditinjau sebelum dia hidup ke negeri akhirat. Ya. Tadi kan sudah diterangkan, kita dahulu di dunia belum lahir, belum ada. Ya. Kemudian Allah hidupkan kita. Kemudian di dunia ini juga kita tidak hidup terus. Kita pasti ada yang namanya mati kecil. Ya, ada yang namanya mati kecil. Ketika apa itu? Ya, ketika tidur. Itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ya. Walladzi lam yamut fi manamiha. Dialah Allah yang telah mewafatkan manusia ketika dia mati, dan orang yang tidur pada malam harinya. Ya. Dipahami ya? Nah, jadi ketika seorang tidur itu dikatakan dia mati. Dan doa ketika kita mau tidur kan ada doa yang kita bacakan. Bismika Allahumma apa? Bulan mana? Sebut. Amutu wa ahya, kan begitu. Ya. Dengan namamu ya Allah kami mati dan kami apa? Hidup. Ya. Jadi selalu didahulukan kematian baru apa? Kehidupan. Ya. Dipahami ya? Jadi hidup di dunia ini itu ada ujungnya. Dia pasti akan mati. Dia pasti akan mati. Adapun al-hayata yang kedua itu, itulah kehidupan di negeri akhirat. Itulah kehidupan di negeri akhirat. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah yang telah menciptakan apa? Kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Di sini kata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Ini kata para ulama, dia terkait dengan wal hayata, dengan kehidupan tadi itu. Dengan kehidupan. Karena dalam kehidupan ini di dunia, ini seorang dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dia dan dilihat siapa yang paling baik amalannya. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, apa maksudnya yang paling baik amalannya? Ini diterangkan oleh para ulama. Di antaranya diterangkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad. Nah, rahimahullah ta'ala. Ya, yang paling baik amalannya itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu orang yang paling ikhlas dan yang paling cocok dalam beramal, tepat, benar dalam amalannya. Inilah yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya dikatakan di ayat, tapi yang paling apa? Baik amalannya. Kalau dia banyak tapi tidak baik, itu tidak ada manfaatnya.
Ya, tidak ada faedahnya. Tapi kalau dia dikatakan paling baik, ya, maka ini dari amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sisi mana di sini ayat ini dijadikan oleh para ulama dari ayat-ayat penjelasan tentang keutamaan ilmu? Ya. Karena ilmu itu ya akan menjadi sebab seorang itu akan menjadi baik amalannya. Menjadi baik amalannya. Dipahami ya? Itu sisi pendalilan yang kita akan terangkan di sini. Ya. Jadi ilmu dari sebab yang memperbaiki amalan seorang hamba. Ya. Sekarang kan dia ikhlas. Bagaimana cara dia ikhlas? Ya, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa ikhlas. Dia harus belajari bagaimana cara dia ikhlas dalam beramal. Ya. Dia beramal hanya mengharap wajah Allah. Ya. Dia beramal mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Nah, ya, dipahami ya? Dipelajari dari mana-mana keikhlasan. Itu kan butuh ilmu. Ya. Ayat-ayat tentang masalah ini sangatlah banyak. Diterangkan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya diterangkan oleh Allah di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa." Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Semata hanya mengharap wajah Allah. Ya. Itu antara dalil dari keikhlasan kan, dari hal yang sudah kita maklumi. Juga diterangkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, ini dari Umar bin Khattab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan itu tergantung oleh niatnya, dan seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Baik. Dan juga diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi ya. Di sana Allah Taala berfirman, ya. Ana aghna syuraka'i ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim. Kata Allah, saya atau aku adalah yang tidak butuh dari kesyirikan. Siapa yang beramal soleh atau beramal suatu amalan yang dia berbuat kesyirikan dengannya, ya, padaku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Oleh karena itu dibahas oleh para ulama, ini diantara ilmu keikhlasan kan. Seorang ketika dia beramal, jangan diharapkan dunia di belakangnya. Karena siapa yang mengharapkan dunia, Allah akan beri dia di dunia, tapi tidak diberi lagi di akhirat. Akan dihancurkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di 3 surah ya. Ada di surah Asy-Syura, ada di surah Al-Isra, ada di surah Hud. Ya. Nah, tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Dia mengharap dunia, ya, Allah akan beri dia. Nah, tapi di akhirat tidak akan diberi apa-apa dan dihancurkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dihindari dari penyakit-penyakit riya misalnya dalam beramal. Ini kan dari ilmu-ilmu keikhlasan kan. Jadi seorang ketika dia ingin beramal, dia butuh ilmu. Dia ikhlas, dia butuh apa? Ilmu tentang keikhlasan itu. Jadi ilmu ini dari sebab, di antara sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua dimaklumi dari syarat diterimanya amalan, yaitu seorang dia mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza
ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kami apa yang tidak ada darinya dari tuntunan dari agama ini, maka dia tertolak. Ya, jadi dia mengada-adakan perkara baru, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, dia lakukan perkara baru, dia kira bagus, padahal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kedua yang mirip dalam riwayat Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dalam perkara kami, maka dia juga sama. Kata Nabi, dia tertolak. Ya. Ini kan ilmu juga. Dia butuh belajar. Amalan itu ada tidak dasarnya dalam Al-Quran atau hadis. Ya. Diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, kan misalnya begitu. Ya. Jadi ini dari sisi pendalilan, ya, dari keutamaan ilmu. Nah, seorang harus mengetahui ilmu itu dari sebab, ya, dari sebab yang pokok agar diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syarat diterimanya amalan diterangkan tadi. Ada dua, yaitu keikhlasan, dan dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini perlu dipelajari. Itulah dari fungsi ilmu agama di situ. Dari fungsi ilmu agama. Dan sebagian ulama ada yang menambah syarat yang ketiga, yaitu dia punya tauhid. Dia punya apa? Tauhid. Karena seorang ketika dia tidak punya tauhid, walaupun dia ikhlas, amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, misalnya, ya, tapi dia misalnya pelaku kesyirikan, maka tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus punya tauhid. Ya, akidah yang selamat, akidah yang lurus, bukan pelaku kesyirikan, agar diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang musyrik misalnya, itu tidak diterima amalannya oleh Allah. Dia bersedekah misalnya, ya, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ya, dan tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka, orang-orang kafir, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kadang dia ikhlas dalam bersedekah. Ya, sedekah kan ada dalilnya. Tapi ketika dia bukan muslim, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disimpulkan syarat diterimanya amalan ada berapa semuanya? Hah? 2 atau 3? Ya. Ada rincian di situ. Kalau dia sudah muslim, berarti tinggal dipenuhi berapa? 2 syarat. Keikhlasan dan mutaba'ah. Tapi kalau dia masih kafir, berarti dia harus penuhi berapa syarat? 3 syarat. Dia masih Islam dulu, baru dia ikhlas dan mutaba'ah. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Ingat di sini, ya, kalimat yang paling baik. Ya, bukan yang paling banyak. Ada orang kadang dia beramal capek, tapi di akhirat nanti akan masuk neraka. Ya, itulah ayat di surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Beramal capek, tapi pada hari kiamat dia masuk dalam neraka apa? Hamiyah. Ayat ini dibaca oleh Umar bin Al-Khattab ketika beliau melihat pendeta-pendeta di gereja. Ya, sudah tua ini, beramal soleh. Apa beramal begitu, ya? Dia kira amalannya adalah amalan yang apa? Yang soleh. Sudah capek beramal. Maka Umar membaca ayat tadi itu. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Dia beramal amalan yang capek, tapi dia masuk neraka hamiyah. Masuk dalam neraka apa? Hamiyah. Baik. Mungkin dari sebagian, ya, dari faedah keutamaan ilmu syar'i dari ayat yang telah kita bacakan tadi ini. Jadi ilmu itu kesimpulannya dari sebab yang pokok diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia bisa bertauhid,
Dengan ilmu dia bisa ikhlas pada Allah. Dengan ilmu dia bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ditutup ayatnya dikatakan di situ, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa, ya, lagi Maha pengampun. Ya, Maha perkasa maksudnya Maha mampu menyiksa bagi orang yang bermaksiat kepadanya, dan dia Maha pengampun bagi orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dari faedah pokok ayat yang kedua di sini yang kita akan atau yang sudah kita terangkan, ya, dari keutamaan ilmu syar'i itu. Ya. Baik. Dalam ayat ini, dua ayat yang telah kita bacakan, di situ banyak faedah yang bisa disimpulkan, ya. Tadi faedah pokoknya penjelasan tentang manfaat dari ilmu agama itu. Nah, dan juga padanya ada penetapan sifat maha berkah untuk Allah Subhanahu wa taala, tabarak. Dan juga padanya ada penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Dan maknanya sangatlah jelas. Tapi bagaimana kaifiatnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang Nabi SAW sifatkan untuk Allah dalam hadis-hadisnya. Ya, tanpa ditolak, tanpa dipalingkan maknanya, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa diserupakan dengan apa? Dengan makhluknya. Ya. Dan juga padanya dari ayat yang telah kita bacakan penetapan dari sifat kekuasaan untuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Mulk. Dan juga padanya ada penetapan nama dari nama Allah, yaitu yang Maha berkuasa, yaitu Al-Malik. Ya. Dan juga dari ayat tadi yang telah kita bacakan penjelasan, ya, penetapan dari nama Allah Al-Qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan penjelasan dari luasnya dari apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuannya. Nah, kemudian dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari Allah itu apa sifat Allah yang Maha Mencipta. Nah, dan juga diterangkan dari ayat yang telah kita bacakan, ya, dari keadaan manusia di muka bumi ini, dia mati dan juga dia hidup. Nah, dan juga dari ayat yang telah kita bacakan diterangkan kepada kita dari hikmah penciptaan ini. Ya, kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini itu bukan untuk bermain-main atau dicipta sia-sia, tapi kita dicipta untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Nah, itu dari hikmah penciptaan jin dan manusia. Yang tadi sudah diterangkan dari makna apa yang paling baik amalannya itu. Baik. Dan di akhir tadi diterangkan penetapan dari dua nama Allah yang Maha Perkasa, Al-Aziz, lagi Maha apa? Pengampun, Al-Ghafur. Baik. Mungkin segera dari sebagian ayat yang telah kita terangkan, satu ayat dari ayat-ayat seputar keutamaan ilmu syar'i. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit. Salam. Bisa. Kematian apa? Tidak itu mati kecil. Tapi bagaimana manusia itu bisa bergerak sana kemari dengan kematian yang kecilnya itu? Itu kan mimpi, ya, dia mimpi. Bergerak ke sana kemari itu kan itu ruhnya, ya, bukan apa? Bukan badannya, tapi ruhnya tetap berada dalam badannya. Mimpi itu kan dari pikiran yang ada. Nah, ya. Dan kalau mau dibahas lagi masalah mimpi itu ada rincian-rinciannya. Ada mimpi dari Allah, dari
syaitan, ada juga dari was-was diri. Ketiga jenis mimpi. Ya, kalau dari Allah itu biasanya mimpi yang baik-baik. Ya, mimpi yang baik-baik dari Allah. Kalau dari syaitan itu mimpi yang satu lagi yang jelek ya. Adapun kalau was-was diri itu mimpi yang biasanya dia ada pikiran sebelum tidur, kadang terbawa di tidur. Itulah tadi yang dikatakan dia berbolak-balik ke sana ke sini. Ya, baik. Mungkin itu yang pendekatannya dalam masalah ini. Ya, kayaknya mungkin sudah masuk waktu ya. Sudah. Baik, kita akhiri mungkin majelisnya. Insyaallah taala nanti kita akan jelaskan ayat-ayat yang lain lagi dari seputar keutamaan ilmu di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.